will have the best of the best here in Indonesia together with you. I'm looking forward. See you soon. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Baru juga mesin gol dipanaskan dan belum ada tanda-tanda pemain timnas Indonesia U17 keluar dari stadion usai latihan. Puluhan bonek cilik sudah riuh pada Kamis malam. Sambil menunggu para pemain keluar, mereka menyanyikan yel-yel Indonesia, Indonesia. Mereka nampak sudah familiar dengan yel-yel di tribun timnas. Jumlahnya 30-an lebih. Mereka memang tak mengenakan kaos merah putih timnas, tapi cinta timnas. Salah satu bonek cilik bernama Gosali berusia 7 tahun ini misalnya, dengan lantang meneriakkan kata juara, juara. Mungkin saja ia belum mengerti persaingan di Piala Dunia U17 2023, tetapi asanya tegas berkata juara. Tentu semangat dan optimisme ini wajib kita adopsi untuk mendukung Garuda Muda mengharumkan nama Ibu Pertiwi. Akan hadir di opening seremoni Piala Dunia U17 2023, Presiden FIFA Gianni Infantino telah tiba di tanah air sejak Kamis sore kemarin. Dengan mengenakan batik, ia berterima kasih atas semua sambutan hangat yang diberikan. Selain itu, Presiden FIFA juga memberikan pesan khusus kepada warga Indonesia jelang pembukaan Piala Dunia U17. Gianni Infantino mengajak warga untuk menikmati gelaran World Cup Under-17 ini yang akan digelar dengan fantastis. Ia pun mendoakan kesuksesan dari acara tersebut. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun akan memberikan tanda kehormatan bintang jasa pada Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Negara pada hari ini. Selain itu, Jokowi juga akan ikut serta menemani Gianni Infantino untuk meresmikan kantor FIFA, di mana rencananya induk sepak bola internasional ini akan berkantor di Menara Mandiri 2 Jakarta. Pujian terus berdatangan kepada Indonesia selaku tuan rumah hajatan 2 tahunan FIFA. Kali ini giliran pelatih Kanada Andrea Olivieri yang merasa sangat nyaman selama berada di Indonesia. Untuk diketahui, sebelum merapat ke Solo, timnas Kanada sempat menggelar TC di Bali. Merasakan suasana yang berbeda dari 2 tempat di Indonesia membuat Andrea melihat keberagaman budaya masyarakat setempat. Hal ini membuatnya merasa nyaman karena tak jauh beda dengan negara asalnya, bahkan ia merasa seperti di rumah sendiri. Hal senada pun juga diungkapkan oleh anak didiknya, di mana Kapten Timnas U17 Kanada Lazar Stefanovic mengaku kota Surakarta mengingatkan dia pada kota kelahiran orang tuanya di Belgrade, Serbia. Menurutnya Solo sangatlah cantik. Kanada sendiri akan melawan Spanyol di laga pertama mereka. Di Piala Dunia U17 kali ini tidak hanya skuad Garuda Asia saja yang akan ikut meramaikan turnamen akbar kelompok umur tersebut, tetapi wasit tanah air pun juga diikutsertakan. Mereka akan bertugas sebagai support reverse atau wasit pendukung. Adalah Aprisman Aranda, Yudi Nurut Cahya, dan Tariq Al-Katiri, yakni salah satu wasit terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Sebelumnya, FIFA sudah merilis nama 18 wasit utama, 36 wasit asisten, dan 18 wasit VAR yang bertugas di Piala Dunia U17 2023. Menyusul kontrak Pratama Arhan yang segera habis dan sulitnya mendapatkan menit bermain di Tokyo Verde, pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut Arhan akan pindah ke Suwon FC tahun depan. Menurut Coach Shin, Korea akan menjadi lingkungan yang baik untuk Pratama Arhan. Hal yang sama pun juga sempat diwartakan oleh media Korea Selatan Sport Chosun. Mereka mengatakan kesepakatan antara klub dan Pratama Arhan telah tercapai dengan status bebas transfer dan detailnya akan diumumkan segera. Sadil Ramdhani terus membuktikan kualitasnya di pentas sepak bola Asia. Terkini pada matchday keempat Grup H Piala AFC 2023-2024, Sadil Ramdhani menyumbangkan andil besar dalam kemenangan klubnya Sabah FC atas klub Vietnam Haiphong FC pada Kamis malam. Sebab ia berhasil berkontribusi atas 2 gol atas kemenangan 4-1 malam tadi. Sadil menyumbangkan assist untuk Darren Lock yang masing-masing di menit 34 dan 70. Pemain timnas Indonesia tersebut juga mendapatkan sejumlah peluang namun tidak menghasilkan gol.
Atas performa impresifnya ini, Sadil pun dipuji setinggi langit oleh media Malaysia Makan Bola. Dalam ulasan mereka, Sadil juga menyulitkan barisan pertahanan Vietnam seperti Viet Hung Trieu, Man Hung Pham, Van Toi Ha. Sementara itu dari penilaian oleh Sofascore, Sadil dinilai setinggi 7,8. Kendari demikian, Sadil mengaku dirinya belum puas dengan performa yang ia perlihatkan di pertandingan tersebut. Menurutnya, ia akan berusaha tampil lebih baik lagi di 2 pertandingan sisa. Sementara selanjutnya, Sabah akan berkunjung ke Singapura pada 30 November menghadapi Huogong United. Timnas Indonesia berpotensi tak diperkuat bek tangguh Andi Setio jelang melawan Irak. Bek Persikabo 1973 ini mengalami cedera saat timnya kena bantai Persija pada laga lanjutan BRI Liga 1 musim ini. Ia harus ditarik keluar saat laga baru berjalan 60 menit. Sementara pelatih Aji Santoso belum bisa menjelaskan seberapa parah cedera yang dialami oleh bek timnas Indonesia tersebut. Ia harus menunggu hasil pemeriksaan dari tim medis klub. Ex-pelatih Persebaya Surabaya ini pun berharap Andi Setio bisa sembuh lebih cepat agar bisa membela timnas Indonesia. Sementara jika Andi terpaksa mengalami cedera yang cukup serius, tentu Sintayong akan mencari penggantinya. Timnas Irak membawa striker didikan Borussia Dortmund Youssef Amin untuk robek gawang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Youssef Amin sendiri akan memiliki peran penting dalam periode mendatang, terutama karena Irak memang membutuhkan pemain yang sehat secara fisik dan mental, secara teknis pun juga siap. Kasa sendiri memang terus mencari skuad terbaik untuk menghadapi Indonesia yang sedang on fire di bawah arahan Sintayong. Disampaikan oleh pelatih Jose Lana dalam sesi latihan kemarin sore, bahwasanya timnas U17 Spanyol janjikan permainan menyerang ala Barcelona yang menggaungkan penguasaan bola saat menghadapi Kanada pada laga perdana grup B Piala Dunia U17 di Stadion Manahan Solo pada Jumat malam nanti. La Rojita sendiri memang dihuni oleh banyak pemain Barcelona. Tercatat ada 8 nama dari Barca yang dibawa ke Indonesia oleh Jose Lana. Adalah Pau Primkoma, Hector Fort Garcia, Marc Guipas, Pau Kubarsi Paredes, Andreas Cuenca Quejudo, Marc Bemal Casas, Quim Giant Casanova, dan Juan Hernandez Torres. Jose Lana sendiri menyatakan bahwa skuad timnas U17 Spanyol akan memaksimalkan potensi tersebut. Meski bakal memainkan sepak bola menyerang, namun Jose Lana tetap mewaspadai potensi Kanada dari serangan balik. Sebab Kanada memiliki tim yang bagus dan punya kecepatan. Piala Dunia U17 Indonesia 2023 akan menggunakan video assistant referee atau VAR. Bagi skuad Garuda Asia, ini akan menjadi pengalaman pertama mereka bertanding memakai teknologi ini. Dalam hal ini, Arkan Kakak pun mengaku antusias dengan penggunaan VAR di Piala Dunia U17 ini. Bahkan ia mengaku akan dimudahkan dengan adanya VAR. Sementara Bima Sakti berpesan kepada anak asuhnya untuk bermain lebih hati-hati dan jangan mudah terprovokasi. Bima mengingatkan seluruh pemain harus bersikap fair, bermain cerdik, sabar, dan tidak terpancing emosi.